Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menayangkan sebuah video tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Wanasaba. Tapi sebelumnya mari kita lihat rancangan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Wanasaba. Berikut video aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Wanasaba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, yang sangat-sangat mendukung program dari pendidikan guru penggerak, khususnya terkait dengan saya pribadi di sini. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wanasaba yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk diseminasi budaya positif. Dan Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah juga yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru juga yang kami sangat hormati. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf pada hari ini dan pada kesempatan hari ini saya bukan berbagi praktik baik saja, tetapi ini adalah mutiaranya dari PPGP. Ini adalah akhir dari modul 1, yaitu 1.4 tentang budaya positif. Nah, bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik? Mana-mana sih batas kemampuan kita? Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Kita adalah manusia. Nah, gitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, izin dulu yang memulaikan. Ya, saya minta dengan hormat Bapak Ibu semua, mari kita berdiri. Sambil tersenyum Bapak Ibu. Iya. Bukan jodoh lagi, tapi hari ini kita bersama-sama akan belajar lagu tentang bukan lagu tentang bagaimana kecintaan kita terhadap tanah air. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Sampai tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Nanti ya saya sebutkan namanya tetap berdiri. Yang tidak saya sebutkan nama, kami persilahkan boleh duduk kembali. Nah, iya. Baik ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke, bergeser pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Pasangan. Sekali lagi, ayo kita bernyanyi berdua. Sambil tepuk tangan. Iya. Iya. Bapak Ibu yang lain nanti tepuk tangan ya. Bisa dikasih mikrofonnya dulu. Nah, iya, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah karena kondisi kita jadinya kita membelakangi berdua ya. Bapak Ibu yang lain bisa kasih tepuk tangannya ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau-pulau sambung menyambung menjadi itulah Indonesia airku, janji padamu
tanah airku Indonesia. Lala sebenarnya kok ya. Sepertinya 10 detik tersenyum di depan kita. Iya. Grogi mau kurang. Antara semangat atau grogi. Pak Tegur, yang mana di antara keduanya? Iya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Tentang budaya positif ini, saya secara pribadi mengatakan ini adalah mutiara dari BPGP di modul 1. Nah, apa itu mutiaranya? Mutiaranya itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang guru atau penuntun yang tentunya selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Nah, itu dia. Sekarang izin. Ya, sudah kita tersenyum 30 detik tadi. Selanjutnya, iya, ini adalah keyakinan dari komunitas belajar kita. Bisa saya dibantu untuk membacanya? Yang pertama, Ibu Rintis. Nah, gimana Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat ya? Oke. Kemudian yang minta dibantu yang kedua membacanya, yang kedua Kanda Subhan. Oh, perlu kita lokasi ternyata. Maklum, matotoa. Nah itu. Nah, mikrofonnya. Nah, Anggota perlu belajar. gimana Bapak Ibu? Apakah kita dengar keyakinan kita ini? Perlu belajar ya. Oke, lanjut. Saya minta lagi, kita minta yang ketiga, yang pojok belakang, Kanda Minimal. Dan kelihatan. Wah, masa tidak kelihatan? Oh, bisa kita dibantu tuh baca? Manusia biasa perlu dimengerti. Gimana ya? Ini di depan aja. Kalau begitu senior saya Ibu Elia Sri Nurbayati yang cantik dan baik hati. Iya. Iya. Merahnya itu warnanya tidak. Anggota adalah manusia, perlu dimengerti. Gimana? Anggota kompel ini manusia. Yakin kita manusia. Iya. Baiklah, lanjut ya. Kita ke yang keempat. Saya minta Bapak Wakasar Pras. Kita cek kejadian mata ini. Iya. Oh, lihat juga dari sana. Aduh, bahaya ini. Lanjut. Iya. Wah. Iya. Ayo, silakan. Aduh, ternyata kita butuh bantuan semua ini. Iya, matamu masih baca. Setara baru bisa baca. Gimana teman-teman? Anggota perlu saling menghargai. Lanjut ya. Nah, sekarang kita minta pojok sana nih, di belakang nih. Senior Bapak Guru Hasto Tia Suryono yang kelima. Kelihatan nggak? Kau sengaja pilih si Toto. Ngetes kejadian mata ini. Bapak Ibu yang masih muda jangan mendiskriminasi. Nggak boleh. Itu kan semangat, walaupun semangatnya muda Pak Guru ya. Iya. Jangan salah ini. Sekarang kita yang ke-6. Kita minta pertolongan sama siapa? Ustaz Khalid aja. Baca kau juga. Iya, gimana? Saling berbagi apa saja? Makanan kah? Senyuman kah? Apalagi? Berbagi perasaan. Terutama saya dengan Anda. Lanjut, kita ke yang nomor 7. Kita minta Bapak Kepala Sekolah jam dulu.
Terakhir, anggota perlu bagi Yang nomor 7 Bapak. Anggota perlu berkenalan kritis. Ternyata kalah Pak Mail nih. Bapak bisa dari sini. Aduh, ternyata dari sini. Lanjut yang terakhir ini. Kita minta kepada ini. Halo. Assalamualaikum yang terakhir. Anggota perlu mandiri. Jangan anggap enteng orang tua. Bisa jadi yang mudah-mudahan dan terlihat yang belum melihat. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya hargai, yang saya cintai, ya inilah yang namanya budaya positif. Iya, ini namanya budaya positif. Kita harus senang dulu baru bisa memasuki dunianya orang. Ajak mereka senang-senang dulu. Itu namanya budaya positif dan itu harus kita pelihara di dalam kelas kita dan kita aplikasikan kepada peserta didik kita sebagai seorang guru. Iya, itu. Gimana Bapak Ibu? Senang apa tidak senang hari ini? Senang. Iya. Alhamdulillah kalau senang. Kita lanjut kalau begitu. Lanjut ya. Balik lagi. Nah, ini konsep-konsep inti pada hari ini yang perlu Tiang sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita belajar bersama. Tiang bukan guru Bapak Ibu, tetapi teman sejawat Bapak Ibu, dan kita harus berkolaborasi di sini. Tanpa Bapak Ibu guru, tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, tanpa dukungan dari Bapak-Bapak Waka, apalah artinya Bayi Eka Kurnia Hadiati. Nah, itu justru itulah Bapak Ibu adalah kekuatan kami, kekuatan saya di sekolah ini. Kemudian konsep intinya yang pertama itu adalah tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir bintangnya itu adalah segitiga restitusi. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melihat ini fenomena familiar bagi kita, tapi nanti kita minta dari 2 orang saja yang menjawab. Iya. Sudah terlihat? Saya minta untuk dibantu membacakan Om Iki. Ya. Om Iki, bantu saya membacakan Om Iki. Tidak terlihat. Tidak terlihat Om Iki. Bicara aplikasi esensi dicipta. Bukan pemahir. Bisa terlihat. Iya. Iya. Mengapa aplikasi esensi diciptakan? Dari pojok sana, saya minta Bu Hernawati membacakan. Iya, mengapa aplikasi esensi diciptakan? Yang minta untuk dibantu oleh Bapak Waka Kesiswaan untuk menjawab. Ya, sebagai ajang uji kira-kira kalau menurut saya ya, aplikasi esensi perlu diciptakan ini yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai abdi negara, yang dalam hal ini kita sebagai seorang guru, yang mana di dalamnya kita harus bisa menjadi sosok yang bisa diteladani oleh anak-anak dan dengan sejawat. Kemudian yang kedua, tadi pertanggungjawaban ya. Yang kedua sebagai pembiasaan kita untuk bertanggung jawab dan berdisiplin. Terima kasih. Pas. Mewakili semua. Ada 2 ya tadi untuk berdisiplin dan bertanggung jawab. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan? Pak Hilal? Ada? Oke, silakan saudari. Iya, ayo saudara, silakan. Esensi itu
menciptakan agar orang tidak gaptek. Oh, Ada agar proyek di atas pusat itu. agar orang tidak gaptek, proyek di atas. Baiklah. Bertanggung jawab, kemudian disiplin. Dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang IT dan kebijakan, sudut pandang sebagai manusia biasa. Itu ya. Baiklah Bapak Ibu, coba kita lihat selanjutnya ada rahasia apa di balik esensi ini diciptakan. Poing. Nah, silakan dilihat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Dan ya, peraturan demikian harus ada di dalam suasana merdeka. Merdeka itu apa artinya? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Jawabannya di sini. Bisa kita garis bawahi Bapak Ibu. Ternyata kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, ada penguasa yang akan mendisiplinkan kita, termasuk diciptakannya aplikasi esensi. Kaitannya dengan itu. Artinya berarti pegawai-pegawai yang selama ini yang dilihat untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih ada yang belum berdisiplin. Akhirnya diciptakanlah yang namanya aplikasi esensi untuk mendisiplinkan diri kita. Itu Bapak Ibu. Gimana? Setuju? Saya minta tanggapan dari Saudara Adil. Saudara Adil gimana? Setuju. Setuju. Setuju katanya. Alasannya kita minta kalau begitu. Mulai dari diri sendiri biar tidak disiplinkan sama atasan. Iya, seperti itu ya. Oke. Sekarang nanti kita akan tanya perasaan Bapak Ibu tentang esensi ini berikutnya. Sekarang kita lihat disiplin positif itu apa? Bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah tujuan mulia dari disiplin positif. Nilai-nilai itu adalah potensi-potensi karakter-karakter yang kita miliki di dalam diri kita. Itu tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, dari jam 07 sampai jam 14.30 sekadar kita sama-sama saling mengingatkan dan saling belajar. Ending dari kurikulum kita itu hanya untuk menuntun murid-murid kita sesuai dengan potensinya agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan dari pendidikan pada kurikulum merdeka. Ingat, ada keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai itu Bapak Ibu, tidak mungkin kita sebagai seorang guru masuk plak taruh muka kerisut, kerpur, dadap enak dilihat, kemudian kita marah, kamu sini, ngapain kamu buang sampah? Cek sini, pungut, keluar. Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu kalau itu terjadi pada diri kita sendiri? Saya minta jawaban dari Ibu Baik Nizar. Adil dan Nizar. Butuh mikrofon, Mami. Nah, oke. Ayo jawab segera. Nah, kesel. Ada yang bisa membantu saya, kakak dokter bantu saya. Gimana perasaannya kalau saya begitu sama kakak dokter? Wah, ya itu. Bukan ini diskriminasi namanya ini. Enggak, seandainya
Kalau kakak dokter jadi siswa, gurunya udah banyak beban nih, materi, beban, kemudian ada beban pikiran, ada memikirkan cicilan, kemudian ada memikirkan interaksi dengan siswanya di kelas itu. Iya doang kita anaknya ini berubah Stephen sekarang masuk ini bahasa kita. Ya, kamu aja yang saya lihat terlambat. Besok kalau kamu terlambat lagi, pergi dari kelas ini. Saya tidak mau mengajar kamu lagi. Ayolah. Terus kakak dokter gimana perasaannya kalau gitu? Terima kasih. Karena saya dianggap siswa, maka saya menjawab. Saya sangat tidak nyaman dengan perlakuan Bapak atau Ibu guru yang seperti itu. Dan barangkali itu juga bisa menyebabkan saya trauma untuk belajar mata pelajaran itu. Ya, dari SD bahkan sampai SMA saya tidak mau atau rendah niat saya belajar pelajaran Ibu guru itu. Mungkin itu Bu Guru, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Dan yang saya penasaran Bapak Ibu, adakah pengalaman dari Bapak Kepala Sekolah kita tentang bagaimana frontalnya gurunya di dalam kelas? Kita minta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menanggapi. Dan itu Ibu Mal sebelum ya dengan Kalau seperti itu Bapak Ibu guru, itulah yang disebut kita membunuh karakter anak. Nah, dan itu kadang-kadang sering tidak kita sadari. Ketika kita marah, apa yang ada di otak kita langsung kita ungkapkan, apa keinginan emosi kita, anak langsung kita tinggalkan, dan itulah yang tidak dibenarkan oleh aturan. Jadi tugas kita adalah memanusiakan manusia. Bagaimana anak itu, kenapa dia seperti itu. Dan Bapak Ibu, satu hal yang saya sampaikan, biasanya hal seperti itu terjadi jika ada permasalahan-permasalahan di luar yang kita bawa masuk sekolah. Makanya ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, harapan saya jika ada suatu permasalahan sampai di pintu gerbang sudah dibuang dan mari bergembira sesuai dengan yang disampaikan Bu Bayi, mari selalu berbahagia. Bapak Ibu, sudah 30 menit saya berbicara. Adakah Bapak Ibu terasa capek, pegal-pegal? Iya, belum. Wah, besti saya ini belum katanya. Begini Bapak Ibu, kalau kita menciptakan yang namanya budaya positif di dalam kelas, kadang-kadang 2 jam itu siswa gak terasa. Maunya kenapa cepat sekali bel. Nah, itu sudah Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu seorang guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Nah, itu. Dan Bapak Ibu perlu yang ingatkan di sini bahwa yang namanya murid-murid kita itu memiliki seperti planet. Dia memiliki garis edarnya masing-masing dengan kecepatan yang berbeda-beda. Tolong diingat, dia memiliki garis edarnya. Garis edar itu adalah potensinya. Kemudian kecepatannya di dalam menangkap pembelajaran Bapak Ibu itu berbeda-beda. Dan itu harus kita lihat, harus kita kenal. Konsep di dalam kitab suci kita, mohon maaf Bapak Kepala sebagai guru agama Bapak Abdul Halid dan senior-senior saya yang guru agama, di sini tempatnya konsep lita arafu, saling kenal mengenal. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, kenapa sih yang laki-laki ini lama sekali dia pahamnya? Kenapa yang perempuan-perempuan aja maju? Nah, perlu kenal itu. Lita arafu, surah jelas di dalam kitab suci kita. Allah itu mengatakan bahwa Bapak Ibu menciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Untuk apa? Saling kenal mengenal, supaya kalau kita sudah kenal saling menyayangi. Ini tuh tujuannya Bapak Ibu. Nah, jadinya di dalam kelas budaya positif ini
konsep lita'arafu. Ya, kita kenal dulu Bapak Ibu. Seperti Pak Syukur, itu saya sama beliau itu sangat-sangat bangga. Beliau itu lihat ada anak yang perutnya sakit, ditanya, wah kayak apa? Dia lari ke kantin, mau aku poin 2 katanya, dikasih anak sarapan ya. Nah itulah tepuk tangan untuk Pak Guru Syukur. Iya. Nah, dia mengatakan bahwa antara aku kita sakitkan bilang jelok kan. Nah seperti itu. Nah itu sudah konsep lita'arafunya itu benar-benar diterapkan dan sudah dicarikan solusi. Kalau sudah kenyang berhenti, dia sakit perut ya Bapak ya, berhenti dia mah, bisa dia mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah itu Bapak Ibu. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini maksudnya Bapak Ibu, ketika saya mengatakan misalkan beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, bukan yang namanya nilai universal, tetapi itulah nilai kebajikan saja. Nilai kebajikan universal itu lintas agama, lintas budaya, lintas ras, dan lintas latar belakang apapun. Artinya apa? Di semua agama diterima. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Dan di dalam kurikulum Merdeka sekarang tujuannya untuk peserta didik kita itu adalah hanya profil pelajar Pancasila karakternya Bapak Ibu. Ya, profil pelajar Pancasila. Kami mohon kesediaan dari Ibu Mulyati untuk menyebutkan satu saja dari profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global. Kemudian yang kedua Pak Ustadz Ilman. Kata ya. Ya begini kan cara kita menyapa siswa-siswi kita di dalam kelas. Profil pelajar Pancasila Pak Ustadz satunya tadi sudah disebutkan oleh Bu, berkebinekaan global. Satu saja. Berpikir kritis. Berpikir kritis, ya itu. Sekarang kita minta bantuan dari Kanda Mulyati Nur, sehat? Iya. Kita minta bantuannya satu saja Kanda. Ailah, tepuk tangan dulu. Beliau walaupun sakit tetap menyimak saya ternyata. Iya, kemudian kita lanjut dengan Pak Guru Yunus. Tinggal satu. Iya, coba saling bisik-bisik coba. Kenapa? Kreatif ya. Kreatif ya, luar biasa ini ya. Kemudian kita minta dari bantuan dari Ibu Bairina. Iya, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu lagi yang belum muncul ini, apa ya? Gimana nih? Ridwan. Mandiri. Ditutup dengan baik oleh Ibu Sofiar ini. Teman tangan Ibu Sofiar itu. Iya, mandiri luar biasa. Bapak Ibu, ending kita ngajar itu hanya 5 ini kok. Nggak banyak-banyak tuntutan kurikulum itu. Jangan Bapak Ibu terlalu capek-capek di dalam kelas. Ini aja. Tujuannya ini aja. Kalau misalkan siswa-siswi kita sudah mandiri, sudah mereka itu mau sholat, kemudian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terutama sudah ada mereka tunjukkan, ya udah, mau diapain lagi, materi apapun itu endingnya adalah ini, mata pelajaran apapun itu adalah ini yang akan kita lihat di murid-murid kita yang muncul itu. Nah, oke, Bapak Ibu sampai sini, apakah sudah bosan? Bagus, sudah bosan? Oh ya, belum katanya Pak Kepala. Kita lanjut kalau begitu, ya. Yang perlu saya tanyakan adalah saudari saya Ibu Sri Nur Hidayati yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Iya, silakan dijawab. Itu pertanyaannya.
perasaan banyak. Sedikit repot. Dengan jujur sedikit repot. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Perasaannya melahirkan. Lagi. Sedikit repot katanya. Ada Bapak Ibu yang mau mengungkapkan perasaannya di forum ini. Ayo, terkait dengan esensi Bularas. Udah bisa Yura. Kenapa? Kita minta bantuan nih sang-sang pemuda-pemuda ini. Apa perasaan esensi? Alhamdulillah. Ini namanya konsep menuntut. Gas. Yang memiliki dari seda dan kecepatan yang berbeda. Alhamdulillah, wasyukurillah. Baik, setelah adanya esensi ini apa namanya? Kita tegakkan. Nah, Rasanya Di rumah tegang ya. rasa lebih disiplin aja. Oke, tepuk tangan untuk Pak Habib nih. Di luar ekspektasi saya jawabannya. Karena memang kalau beliau ini tidak ada diliputin di rumah, biasanya makanya tenang-tenang aja. Beda dari sudut pandangnya Ibu Sri Nur Hidayati, karena pagi-pagi lagi menyusui. Baik yang besar maupun yang kecil kita nggak tahu ya. Makanya lagi terburu-buru. Nah itu Bapak Ibu tergantung sudut pandang kita masing-masing ternyata ya. Dan tidak semua kita dengan adanya esensi ini memiliki perasaan yang sedih atau yang keteteran. Ternyata ada juga. Saya merasa disiplin. Nah itu jawaban dari Pak Habib. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Iya. Berarti Pak Habib ini sudah memiliki self disiplin. Sudah ada disiplin di dalam dirinya. Dengan ada dan tidaknya esensi ini, saya rasa beliau akan tetap datang ke sekolah di bawah jam 7.00. Dan pulangnya di atas jam 14.00. Iya, baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Perubahan perilaku ada tidak? Saya minta Bapak Haridi untuk menjawabnya. Bisa ke depan, ini ya. Saudara, ayo. Ya, bagaimana perubahan perilaku Anda setelah diberlakukannya esensi ini? Rasa Anda ya. Bahagia sekali rasanya. Pak Dokter, terima kasih. Perubahan perilaku setelah diberlakukannya aplikasi esensi. Iya, kalau bagi saya sih jujur sangat banyak sekali. Perubahan saya yang dulunya masuknya jam 7.15 sekarang sudah ditugaskan sama kepala untuk masuknya jam 6.50 gitu. Jadi yang dulunya tidak terlalu disiplin sekarang merasa tertekan. Bapak, tolong digarisbawahi, merasa tertekan. Tuh, apa namanya? Teman kita ada yang merasa tertekan ini dengan bukan esensi yang saya tangkap, tapi dengan perintahnya Pak Kepala. Ternyata dia merasa tertekan dengan perintahnya Pak Kepala untuk jaga di sana membantu satpam. Aduh Bapak, perlu kayaknya ini direvisi undang-undang dari beliau nih. Curhat. Hah? Ibadah. Ini maunya ini tertekannya adalah ibadah best. Oke, ya. Baiklah Bapak Ibu. Nah, motivasi kita di dalam mendisiplinkan diri kita itu memang ada motivasi X, ada motivasi in. Kalau saya jujur secara pribadi Bapak Ibu, saya motivasinya X kebanyakan. Karena saya itu kalau melakukan disiplin itu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Karena apa? Ketika anak-anak sudah berjejer berpulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, kemudian saya datang, itu kalau melalui depan itu rasanya malu. Kemudian kalau dari belakang tidak enak juga.
Nah, itu yang namanya berarti motivasi saya itu masih X, belum in. Nah, itu Bapak Ibu. Apapun motivasi Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu itu bisa menunjukkan di kurikulum di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk pembelajaran berpihak pada murid. Ya, ingat murid dan murid. Ya, jangan menyuruh murid, tapi ajaklah murid itu. Ada dua perbedaan di sini. Jangan menyuruh, tapi ajaklah. Kata ajaklah itu berarti kita harus mulai dari diri kita. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut. Makanya tadi tiang di mukadimahnya itu adalah mutiaranya dari modul titik satu ya, modul 1 ini adalah disiplin positif. Bapak Ibu bisa melihat di sana ada 3 motivasi orang di dalam melakukan tindakan apapun, bukan hanya melakukan disiplin diri. Ada 3. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih dia ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang kedua itu adalah keyakinan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun masih dia dikatakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir saya minta dibacakan oleh siapa ya? Ibu Ratna. Iya, kami minta untuk dibacakan yang terakhir. Bisa terlihat? Enggak. Oke, bisa. Silakan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengakhiri diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 100. Oh ya, gimana? Gimana? Pak Hari ini gimana? Terlihat dari belakang Pak Hari ini? Oh, kita kan seangkatan umur kita, masa nggak terlihat dari belakang? Iya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan inilah Bapak Ibu kita disarankan. Apapun yang kita lakukan di dalam kelas, intinya mari kita membujuk peserta didik kita, membujuk murid-murid kita supaya motivasi intrinsiknya yang muncul di dalam dirinya. Entah itu mau melakukan apapun. Misalkan, mungkin sekarang sedang marak-maraknya tentang pemeriksaan kelas. Nah, ada nanti pengumuman di WA Group, pengumuman pada pagi hari. Nah, dengan begitu kelas bersih, tidak apa-apa itu awalnya. Tapi nanti lama-kelamaan anak-anak atau murid-murid kita ini tidak akan nyaman dengan kondisi kotor karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang bersih. Nah, itu dia Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu gimana? Sudah capek ya? Panas. Panas. Ya, bisa minum dulu Pak Hari ini. Sudah disiapkan airnya di luar. Iya, kipasnya mungkin. Oke, baiklah Bapak Ibu, yang percepat dulu ya. Nanti setelah ini kita akan sebentar lagi kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang saya minta ada 2 orang untuk beradegan ria. 1 saya aja lah jadi muridnya, nggak apa-apa. Kemudian Om Iki jadi gurunya. Ayo Om, di sini di depan Om. Ceritanya Om Iki, saya tidak membuat tugas yang Om Iki perintahkan kepada saya. Ayo kita berdrama di depan. Ya, role playing, bermain peran. Asal itu songkok tuh. Anak buku besarnya. Kalau sekarang saya banyak perubahan soalnya. Ega gimana Nana? Cek. Oh ya. Apanya gimana Pak Guru? Ya tugasnya kan kemarin saya perintahkan untuk memposting dari jurnal umum ke Buku Besar. Iya. Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang silahkan dicek di kelas-kelas. Iya Pak Guru. Mohon Pak Guru, saya hari ini tidak bisa menyelesaikan tugas saya. Dikarenakan kemarin ibu saya sakit, jadinya saya harus menunggunya di rumah sakit. Boleh dong. Oh, gitu. Oh, tidak.
Ini nak, jadi menjaga ibu juga pasti ada sela-sela kalau kita ingin belajar. Di sela menjaga itu ibu sedang terlelap, kita bisa belajar untuk melihat tugas kita. Jangan itu kita buat menjadi alasan sepenuhnya, padahal kita masih butuh belajar terus. Terus dulu seandainya hari apa saya kumpulkan biar saya dapat nilai dari Bapak? Oh ya, karena ini alasannya pas, jadi silakan nanti di pertemuan berikutnya bisa Ananda kumpulkan. Ya, yang penting dikerjakan saja. Mau mengerjakan itu sudah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Guru. Tepuk tangan untuk Om Iki. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Kepala. Saya sangat terpesona dengan Bapak Ibu guru kita di kelas ini. Aduh, ternyata ini adalah materi yang sudah usang yang saya bawakan itu. Ternyata Om Iki sudah menerapkannya ternyata. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kita belajar bersama dan terus saling mengasah. Luar biasa tadi, seandainya saya memiliki guru seperti Om Iki, maka sebagai seorang siswa saya akan selalu merindukan beliau. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, Bapak Kepala bisa melihat nanti potensi-potensi dari Bapak Ibu. Bagaimana cara mengajarnya di kelas itu sudah sangat luar biasa dan tentunya berpihak pada murid. Lanjut. Hah? Siapa? Oh ya, guru olahraga ya katanya. Ya, guru olahraga. Nanti kita minta yang menjadi siswanya itu Ibu Sri Nur Hidayati, yang dari gurunya Pak Haridi. Kita kan, ayo boleh maju, ayo kita bermain peran di depan. Allahu Akbar. Ambil kursi, duduk di atas kursi. Ambil motor. Saya jadi gurunya. Duduk di kursi di bawah. Ingat. Ini Tugas lagi lah. Misalkan muridnya itu telah data, disuruh pada datang tepat waktu, tapi dia telah lama ganti bajunya. Tapi siswanya cewek itu. Yang telah kelaparan. dari awal Siswanya cewek, Tapi siswanya cewek. cewek. Ayo sini nak, sini. Iya Pak Guru. Jangan tertawa Pak, ini biar ada yang bagus. Kenapa telat? Temannya sedang kumpul dari tadi. Mun cewek Yang Pak Guru harus tadi baru kira masing-masing mengalami Pak Guru yang ganti Pak Guru. Tadi bisa jadi kurang bisa diganti juga pakaiannya harus dulu sarapan sebentar supaya tak keras Pak Guru. Iya Pak Guru. Alasannya masuk akal. Iya Pak Guru. Terima kasih hari ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Kepala. Kembali lagi nih, Bapak Kepala menyaksikan bagaimana adegan-adegan yang terjadi ketika pembelajaran di kelasnya Bapak Ibu guru. Mulai tadi dari pembelajaran ekonomi, pembelajaran PJOK, milu-milu semua gurunya ya. Iya, ternyata Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Wanasaba ini luar biasa berpihak pada muridnya. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, karena tidak ada yang akan memberikan kita tepuk tangan kecuali diri kita sendiri. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu mungkin tadi dari role playing tadi, bermain peran tadi tidak terlihat yang namanya guru penghukum. Gimana senior tiang Bapak pengajar praktik?
semuanya itu terlihat nih konsekuensi dan restitusi nih. Tadi Om Iki memperlihatkan dia ada restitusi di situ. Kemudian Pak Haridi masih tahapan konsekuensi ya, karena ada peringatan. Tadi tidak sempat dia itu menyuruh peserta didik atau muridnya mencari solusinya sendiri. Tetapi konsekuensi maupun restitusi itu akan menciptakan identitas sukses. Siswa kita itu akan sukses Bapak Ibu ya, yang kecuali Bapak Ibu jangan menjadi penghukum. Saya harapkan Pak Ustadz Saeb ada di kelas ini, tapi hari ini entah kemana dia ini. Sukanya nempelan siswa dulu ini. Mana dia ya? Ustadz Saeb mana? Ustadz Saeb, ayo maju. Iya. Nah, itu Bapak Ibu yang diharapkan di kurikulum kita. Baiklah Bapak Ibu, yang percepat karena waktu. Kita lanjut, nanti kita pelajari yang lebih. Nah, kita ke keyakinan kelas. Sekarang ada pertanyaan di depan, kita minta sama Ibu Yuli Larasati menjelaskan kita dari pertanyaan itu. Mengapa tidak peraturan? Coba dibaca aja. Ya. Jawab. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu berasal dari dirinya sendiri, tetapi mungkin agak susah, tapi dampaknya itu bukan hanya jangka pendek, tapi dampaknya itu ke jangka yang panjang kalau keyakinan kelas, karena itu berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau peraturan itu mungkin singkat jangkanya tapi pendek gitu, dampak solusinya cuma sampai hari itu aja mungkin. Misalkan peraturannya kalau kalian bantu anak kalian, kalau kalian besok nggak nulis tugas, berarti nanti bu guru kalau kalian nggak nulis tugas, bu guru nggak kasih masuk kelas misalkan. Mungkin iya dia akan berubah, tetapi itu bukan dari kesadaran mereka dan tentu dampaknya itu hanya jangka pendek. Benar dia akan mengerjakan, tapi besok mungkin di guru yang lainnya tidak seperti itu gitu, karena tidak ada peraturan yang sama. Tapi kalau dari keyakinan kelas, karena dia sadar dengan dirinya sendiri gitu, siapapun gurunya dia tidak akan melanggar itu gitu, karena berdasarkan dari keyakinannya sendiri atau kesadarannya sendiri. Mungkin itu dari itu ya. Kalau menurut saya Bu Guru itu keyakinan kelas itu dia belajar melakukan dengan kesenangan, dengan kebahagiaannya. Tapi kalau berangkat dari peraturan, dia mengerjakan segala sesuatu itu dengan rasa berat, dengan paksaan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, kita dapat menangkap dua pendapat dari Bapak Ibu guru kita. Bapak apa? Hebat-hebat Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Wanasaba ini, di luar ekspektasi. Nanti kita akan dengarkan pendapat-pendapat yang hebat lagi dari guru-guru penggerak kita yang sudah menjadi senior saya. Dari Pak Imam Gunawan dan Ibu Hajah Mbak Sri Wahyuni. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ya, kenapa keyakinan, kenapa tidak peraturan? Yang minta pendapat dari Pak Imam dulu sama Bu Haja. Ayo kita bersama-sama. Baik, terima kasih. Kenapa harus keyakinan kelas? Tadi disampaikan oleh teman kita Bu Laras, keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal. Kemudian muncul dari hadir dalam diri anak yang bersangkutan. Sedangkan peraturan itu lebih kepada sesuatu yang dibuat dari luar, yang datangnya dari luar, yang harus kita lakukan. Nah, kaitan dengan tadi bagaimana memunculkan dalam diri kita semangatnya adalah motivasi intrinsik, sehingga kita melakukan sesuatu itu karena memang hadir dalam diri kita, bukan karena faktor eksternal, ada imbalan atau ada hukuman. Nah, lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Jawaban sepertinya sama. Lanjut senior. Senior dari usia, tapi junior dari pengetahuan. Yo, merendah sekali dirimu. Mengapa tidak peraturan ya? Jadi seperti yang dibilang sama Pelanas, kemudian
Pak Imam dan Pak Dokter juga ya sudah mengakui saya bahwa keyakinan kelas itu timbul dari rasa merdekanya, dalam artian bahwa itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri tanpa paksaan. Ya, dia itu ada keyakinan kelas itu akan dilakukan oleh dirinya tanpa ada peraturan. Jadi kalau peraturan itu memang kekuatan ekstrinsik, tapi tidak di dalam artian kekuatan internal itu juga harus ada ditopang oleh kekuatan ekstrinsiknya, yaitu berupa peraturan, sehingga kita setidaknya sebagai apa ya istilahnya itu sebagai yang memberikan kita itu acuan seperti itu. Ada artinya ada kolaborasi juga, bukan berarti yang keyakinan kelas itu lebih apa artinya peraturan itu tidak baik, itu semuanya baik, sama-sama saling mendukung. Hanya saja itu bedanya kalau dia sekali lagi keyakinan kelas dari dalam diri, kalau peraturan itu memang dari luar eksternal. Terima kasih Bu Baik. Ya, tepuk tangan untuk guru-guru penggerak kita. Inilah mobil-mobil dari SMA Negeri 1 Wanasaba. Tidak terlepas lagi Bapak Ibu guru yang lain ya. Walaupun Bapak Ibu belum menempuh pendidikan guru penggerak, Ibu, saya yakin ya, saya sangat meyakini dari praktik-praktik baik tadi di depan, dari Om Iki, Pak Haridi, itu udah menerapkan nilai-nilai menjadi seorang guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali ya. Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan? Peraturan seperti yang sudah disebutkan tadi yang menguatkan kembali, memang itu adalah ada unsur X-nya kalau peraturan, dan ditaati itu berdasarkan unsur X juga, paksaan, kemudian menghindari ketidaknyamanan karena ada hukuman. Nah itu, kalau tidak ada hukuman, kalau tidak ada ketidaknyamanan, maka mereka akan kembali lagi melakukan hal tersebut. Nah kalau mereka meyakini ada keyakinan di dalam dirinya, maka itu akan muncul motivasi intrinsik untuk melakukan segala tindakan. Apalagi terkait dengan Bapak Ibu yang ada di dalam kelas, misalkan nanti ada yang sering terlambat masuk kelas dan lain sebagainya, itu ditanya apa peraturan di setiap mata pelajaran. Itu kan ada keyakinan yang harus kita tumbuhkan di dalam peserta didik kita supaya mereka selalu mengingat. Kalau mereka lupa, ingatkan lagi, lupa, ingatkan lagi, lupa ingat jadinya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, di pertengahan materi ini coba bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas dulu ya, supaya kita ada oleh-oleh. Nah di sini sudah Bapak Ibu buat pada awal masuk, terutama yang sudah menjadi wali kelas, sudah kita saksikan bersama, ada fotonya, ada hasilnya, ada kegiatan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mungkin perlu yang ingatkan di sini Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah curah pendapat dengan peserta didik kita tentang peraturan kelas kita dulu. Nah, dari peraturan itu nanti kita akan dokumentasikan. Misalkan, siswa tidak boleh terlambat. Siswa harus menggunakan seragam sekolah. Misal ada 2 kata itu. Nah, boleh setelah itu peraturan. Kemudian kita ambil dia menjadi keyakinan dengan cara bagaimana? Ubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Misalkan, masuk ke kelas tepat waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan seragam yang baik sesuai hari. Itu bisa diubah dari peraturan yang menekan menjadi keyakinan dengan bentuk kalimat-kalimat positif. Itu Bapak Ibu. Nah setelah itu kalau sudah jadi keyakinan kelas kita, tinggal kita dokumentasikan. Habis itu minta persetujuan dari kelas kita atau dari siswa-siswi kita, kalau bisa ditandatangani semua Bapak Ibu supaya ingat mereka. Dan setelah ditandatangani itu artinya mereka sudah setuju, lalu ditempellah di kelas kita sebagai pengingat mereka di dalam setiap pembelajaran. Nah Bapak Ibu sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan ice breaking yang kedua. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri semua. Ya, waktunya cukup lumayan ya Pak Kepala, mohon maaf. Iya, baiklah Bapak Ibu, silahkan diurut-urut dulu. Ya, kami minta kesediaan dari Bapak Hastolia Suryono memberikan ice breakingnya. Iya, silahkan. Ini sudah yang namanya budaya positif tuh. Ngajar di kelas tuh nggak capek Bapak Ibu. Yang penting. Oke, bom lagi nih, Pak Imam minta bom lagi nih. Bapak Ibu kita bikin bom. Ya, kita main perang-perangan. Bapak Ibu adalah tentara nasional Indonesia yang hebat-hebat berjuang. Saya adalah tentara NATO. Saya punya senjata canggih. Yang pertama adalah senjatanya bom. Ya. Kalau senjata ini saya lempar semua Bapak Ibu harus kena bom dan berteriak ke belakang, tangannya ke belakang sambil teriak "Au!" Ya. Pergerangan semakin sedikit kita lihat tentara lawan lempar bom. Pak Halid kurang kalau kena bom kurang. Oh sakit juga Pak. Kita yang masih muda aja masih tahu ya Pak. Itu. Oke. Yang aku muda ini kita bom lagi nih. Sekali lagi bom. Parah. Oke. Yang kedua, senjata kedua tembakan revolver. Tembakan revolver ini satu peluru satu kali tembakan Bapak. Jadi ketika ada tembakan, suasana Bapak Ibu meregang dada seolah ditembak oleh ayah ibunya Maria. Jadi harus mesra ya, harus pakai perasaan yang kedua ini. Aku pengen lihat artis kita bagus. Kita lihat ini actingnya. Oke. Tembakan revolver, bom. Kalian belum bisa menembak cewek ini kan? Oke. Terakhir di tembakan yang paling seru. Ini katanya AK-47. Oke, sekali tembak 60 peluru terlontar. Tetapi karena tentara kita sakti hebat-hebat, setiap ditembak suara do. Tentara kita mati, enggak kena gitu ya. Oke. Ya. Harus mesra ya. Goyangannya sama tangannya harus sama. Enggak kena. Bikin tentara lawan cengkel ini nanti ya. Oke. Oh Pak Tomo aja. Siap. Jadi jangan salah ya, kalau bom malah jangan bilang enggak kena. Ini konsentrasinya di situ. Oke. Anak muda serius ini. Perperangan semakin sedikit. Senjata yang keluar adalah bom. Jangan kena ya, bom. Oke, kita akan coba sekarang. Bom. Aku nyesel gak lihat Pak Kepala sih. Oke, terima kasih Bu Ika. Iya Bapak Ibu, mohon maaf ya karena jam sholatnya terganggu. Kita selesaikan dulu ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak pengajar praktik angkatan 10. Ya Bapak Ibu, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga membawa kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Kita lanjut. Ya, nah ini praktik yang sudah saya terapkan di kelas saya, kelas 10A. Bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas, kita lanjut saja. Nah ini tulisannya cukup unik dan etnik. Dan kita dari peraturan-peraturan yang sudah kita dokumentasikan di papan tulis, kemudian kita tuangkan pada keyakinan kelas. Nah, kemudian ditempel setelah itu di papan atau di samping papan tulis sebagai pengingat peserta didik kita yang ada di kelas. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut.
Nah, ini yang penting ini. Tiang minta dibantu membacakan Pak Tanwir. Di sini Pak Guru, sebelah sini. Iya. Itu yang ada. Menurut Anda, mengapa murid datang terlambat di sekolah? Selanjutnya di bawah juga. Mengapa murid merokok di sekolah? Baik Eka Kurnia Hidayat SPT. Saya minta untuk dijawab pertanyaan yang pertama itu adalah kesediaan dari Ibu Miftahul Jannah menjawabnya. Ya, telah bangun. Ya. Terus yang kedua, mengapa murid merokok di sekolah? Bisa karena ikut-ikutan pergaulan diajak teman. Iya. Kecanduan, iya. Itu saja. Oke. Sekarang kita minta tepuk tangannya untuk Bu Miftahul Jannah ya. Sudah mewawancarai ternyata peserta didiknya. Kenapa datang terlambat? Kenapa merokok di sekolah? Sudah punya jawaban, itu artinya sudah mewawancarai murid-murid kita. Dan kita minta kesediaan yang kedua dari Ibu Bayi Rauhul Ilhami untuk menjawab pertanyaan yang di depan. Baik. Iya. Pertanyaan kedua, mengapa murid merokok? Iya. Ya karena Pergaulan. Ya, masih mungkin berarti ya. Belum pernah nanya sama murid-murid kita. Belum? Oh iya, enggak apa-apa. Karena pergaulan. Tadi sudah juga disampaikan oleh Ibu Miftahul Jannah dan sudah juga dijawab. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, luar biasa. Terima kasih atas dukungannya untuk penyelesaian tugas saya pada hari ini. Tugas kita bersama sebenarnya, bukan tugas saya sendiri. Baiklah Bapak Ibu. Nah, kita lihat bersama-sama mengapa ya murid datang terlambat ke sekolah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Miftahul Jannah, ada karena telat bangun, diburu terus Bapak Ibu. Kenapa Ananda telat bangun? Game Bu. Ini kenapa nge-game? Senang Bu. Oh, memang kalau kesenangan itu hanya nge-game ya. Tetap dalam nuansa senyum yang indah Bapak Ibu. Jangan kenapa nggak game? Bisa nggak kita terapkan Bapak Ibu? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, Bu Ririn, coba kita dengar pendapatnya. Apa ini? Bisa diterapkan sambil senyum? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya mengharapkan selepas kelas ini kita bisa menerapkannya. Bapak Ibu, ya makanya di dalam pembelajaran Bapak Ibu tolong dibuatkan jargon. Kalau bisa itu siswanya harus bahagia. Kalau tiang jargon pembelajaran geografi, silakan ditanya sama seluruh peserta didik itu. Pembelajaran geografi, siswa senang, guru tenang, orang tua bahagia gitu. Itu selalu. Ibu ini kita kayak anak kecil, tak apa-apa karena kalian tuh senang diperlakukan seperti anak kecil gitu. Tetap senangnya itu harus ada, karena dari senang Bapak Ibu kita bisa memasuki dunia mereka dan akan kita tahu kebutuhan apa yang mereka inginkan. Nah itu Bapak Ibu. Nah kita lanjut ya. Mengapa murid merokok di sekolah? Bapak Ibu, biar keren. Karena biar dia tuh dikatakan laki atau cowok. Ada yang ditiru. Oke. Terus apa lagi? Penasaran rasanya. Oh, tapi Pak Guru kan nggak merokok. Penasaran rasanya Pak Guru. Pak Kepala gimana? Kebiasaan. Bapak merokok? Nah, oh iya. Nah, Bapak Ibu, ya yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Subhan tidak merokok, Bapak Doktor tidak merokok, Pak Imam tidak merokok, Pak Ridwan? Nah, Pak Habib? Alan? Tidak. Pak Wakil Kurikulum? Kadang-kadang. Bapak Ibu, Pak Tanwir?
Tidak. Iya. Pak Yunus merokok apa enggak? Iya. Pak Guru? Tidak. Karena merokok Sudah mana ya? Pak Ustadz Halid? Kadang-kadang. Oke, jawabannya sama dengan Pak Wakakur ya. Nah, Bapak Ibu, cara kita menanyakan, mohon maaf, saya sedang melakukan riset di kelas 12 IPS seluruhnya. Belum berakhir riset saya, kenapa mereka merokok di sekolah? Sedang dalam kondisi perjalanan on the way, hasilnya nanti kita akan temukan. Dan langkah awal saya untuk merisetnya pertama mewawancarai mereka dengan tetap tersenyum. Makanya Bapak Ibu tak sulit senyum itu, senyum aja. Ibu guru nih, nanti kita dilaporkan sama Bapak Kepala Sekolah terus kita diskor. Kamu yakin sudah Nanda? Tak akan kamu diskor. Yang penting itu kamu kasih tahu ibu guru kenapa kamu merokok di sekolah. Begini Bu Guru. Terus kalau kamu merokok di sekolah itu di mana saja tempat kamu merokok? Enak kan? Gimana? Gimana Pak? Kita tanya Pak Waka ini. Bapak Waka, kenapa masih merokok sampai sekarang? Mengikuti teman. Memang kalau ada yang diikuti yang baiknya bukan merokok. Penasaran juga. Seandainya kalau Bapak Waka tidak merokok di sekolah bisa nggak ya? Bapak Ibu, jawaban para siswa atau murid-murid kita di 12 IPS silakan ditanya seperti Bapak Waka. Iya, Ananda, kamu pernah merokok di sekolah enggak? Takut, awal-awalnya takut nih. Enggak usah takut, tenang aja. Ibu tidak akan melaporkannya kepada koordinator BP. Jaminan ini. Iya Bu, pernah. Berapa kali dalam sehari? Kadang-kadang 2, kadang-kadang tercegah lah Bapak Ibu. Nah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, BP dan lain sebagainya mungkin baru pertama kali melihat anak-anak kita merokok. Mereka mengakui di dalam sehari itu 2 sampai 3 kali melakukannya. Ayo, fakta Bapak Ibu. Nah, gimana ini cara kita mengatasinya? Lanjut terus dengan pertanyaan berikutnya. Ananda, kira-kira menurut kalian gimana ya merokok itu menurut kalian di diri kalian tuh apakah ada motivasi khususnya? Apakah ikut teman-temannya atau memang gimana kebutuhan kalian ya? Ada berbagai macam jawabannya. Ya, ada yang ikut teman-temannya seperti katanya Bapak Ibu Guru tadi, ada yang memang kecanduan. Dan itu pencarian solusinya Bapak Ibu berbeda-beda, nggak sama. Nah, pencarian solusinya kalau yang ikut teman-temannya mungkin agak lebih mudah Bapak Ibu. Tetapi kalau yang sudah kecanduan, tantangan berat buat kita. Bapak Ibu hati-hati ketika siswa kita izin keluar ke kamar mandi. Untuk apa? Ternyata kalau yang cowok, mengapa mereka selalu berdua minta keluar? Yang satunya itu adalah untuk melihat guru yang akan piket keliling, yang satunya menikmati hisapan di dalam kamar mandi. Fakta yang terjadi di SMA Negeri 1 Wanasaba. Nah, dan itu harus menjadi pemikiran kita yang keras Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita merestitusinya supaya permasalahan ini tidak berulang-ulang. Apakah dengan men-skor mereka? Tentunya tidak tepat. Setelah men-skor mereka di rumah mereka akan merokok lagi. Nah, tambah kecanduan lagi. Kasih solusinya Bapak Ibu. Saya sampai mencari solusi yang tepat. Ternyata untuk mencegah kecanduan itu ada 2 cara. Yang pertama, ketika ada reaksi kecanduan nikotin yang sudah ada di dalam tubuh mereka itu bereaksi, suruh mereka itu menggantinya dengan permen. Kalau tidak mempan Bapak Ibu, minta kepada mereka konsultasi ke dokter, ada obatnya. Dan bapak yang mau berhenti dari kecanduan merokok, ada obatnya. Bukan tidak ada obatnya, tapi ingat harus dengan resep dokter. Ada obatnya bapak-bapak kalau mau berhenti. Dan untuk penerapan kita berpihak pada murid, sulit sepertinya di sekolah kita ini mengajak murid kita berhenti merokok di sekolah. Karena apa? Karena masih ada bapak-bapak yang merokok di sekolah. Ya,
Kita aja ibu yang dimarah-marah sama bapak kepala sekolah merokok. Coba bapak-bapak yang di ruang guru gak dimarah katanya. Kita mau jawab apa bapak-bapak? Bingung lah kita. Makanya itu ya. Jadinya Bapak Ibu ya, untuk merestitusi permasalahan itu tidak segampang kita membalikkan tangan. Butuh kesabaran di dalam menuntun mereka, butuh ketelatenan, dan itulah yang dituntut di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Yang tentunya sudah dijelaskan kita tadi di proyek-proyek itu Pak Imam ya. Kalau nggak kita telaten di dalam menuntunnya, sulit akan terjadi, sulit mereka akan mendapatkan produk-produk yang kita inginkan, terutama karakternya. Kita lanjut. Iya, baiklah Bapak Ibu, mohon maaf ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan, nah silakan perhatikan di depan sudah ada kebutuhan-kebutuhan dasar, bukan hanya kebutuhan murid, kebutuhan kita juga, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk dihargai, disayangi, diterima, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mendapat penguasaan atau kekuasaan, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan atau kebebasan. Nah itu kebutuhan-kebutuhan kita itu ada 5 Bapak Ibu ya, yang harus dimiliki, yang harus dipenuhi, dan pinter-pinternya Bapak Ibu melihat kebutuhan murid kita yang mana yang belum terpenuhi. Menurut ahli Bapak Ibu, kenapa penyimpangan perilaku terjadi di kelas ataupun di sekolah? Karena ada faktor kebutuhannya tidak terpenuhi yang 5 ini. Entah itu kebutuhan kasih sayang, entah itu kebutuhan kelangsungan hidup, entah itu kebutuhan kebebasan, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan rasa senang. Kalau tidak ada yang belum tercapai kebutuhannya di kelas, maka ini yang mengakibatkan peserta didik kita itu atau murid-murid kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya perlu kita gali apa kebutuhan mereka yang tidak dapat terpenuhi, supaya kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk memberikan mereka motivasi supaya mereka itu kembali lagi ke koloninya, ke kelompoknya dengan laku yang lebih kuat. Nah itulah tujuan dari restitusi. Nah itu Bapak Ibu ya, yang percepat saja karena waktu. Ya, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang murid, sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita. Yang pertama Bapak Ibu, coba kita lihat. Yang pertama kita bisa dibantu membaca Besti Zulfi. Nah, kenapa saya tunjuk beliau? Karena ketika beliau melakukan piket KBM, nah menunjukkan bahwa beliau adalah penghukum. Saya sering kena semprot, padahal 1 kali 2 kali saya telah halo Besti, di mana sih dah? Kelas tidak masih kosong, cepat masuk. La ilaha illallah. Di bahaya ini guru pikir nih kita buat nih makan kita sendiri jadinya. Itu ya. Nah, penghukum itu kira-kira dengan nada yang tegas, berapi-api bahasanya, kemudian, dan saya pun sering melakukan hal itu sama teman-teman saya. Sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ada yang bisa menyontohkan saya nanti gestur pembuat merasa bersalah? Ada? Ya, yang namanya ayolah Ananda, kalian tidak kasihan ya sama Bu Guru ya. Kalian harus bertugas. Ayo dah anak-anak gitu. kayak mau nangis gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya, solusi yang kurang tepat. Karena apa? Pada saat itu aja anak-anak itu merasa dia itu merasa bersalah, tapi setelahnya nanti akan balik lagi dengan lakunya seperti semula. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke teman. Nah, ke teman. Sepertinya ini banyak kita kalau yang berlaku teman itu ya. Kalau perlakuan kita atau kontrol kita terhadap siswa seperti teman itu begini dia lagunya. Halo, ganteng. Gimana kalau pelajaran kita hari ini? Gitu. Kemudian
Mau belajar apa tidak hari ini? Enggak, kalau begitu gimana? Ya udah kalau mau di kelas apa tidak? Ada lain sebagainya. Dia itu terbiasa dan kita pun datar aja suaranya dan keras itu ya. Nah, beda dengan yang pembuat merasa bersalah tadi, kita agak sekali ya. Kayak orang mau nangis, ayolah anakku aku mohon. Seperti itu. Itu yang pembuat merasa bersalah. Kalau yang sebagai teman agak tinggian dikit level suaranya. Nah, kemudian kita ke pemantau. Pemantau ini dia menerapkan konsekuensi, pengawas, melihat. Nah, misalnya nih, Bapak Ibu, saya melihat itu banyak sekali Bapak Ibu yang jadi pemantau di kelas. Sering saya melihat, Bu baik, ada sida ini kelas 10A, begini. Nah, itu nih pemantau sudah itu. Iya. Lapor paling Bapak Ibu, mohon bersabar ya. Senyumin aja anak kita supaya kita tidak sakit hati, siswa juga senang, kita juga bahagia. Selalu saya mengatakan seperti itu. Kalau ada Bapak Ibu guru protes tentang anak-anak saya di kelas 10A, caranya begini, ya saya tahu Bapak Ibu sebenarnya anak saya itu seperti A, B, C, D, E, tapi solusinya begini kalau cara saya Bapak Ibu mengatasinya. Tetap dikasih senyuman, kasih dia motivasi, sanjung dia setinggi-tingginya bahwa dia itu bisa melakukannya, kemudian nanti cari kepadanya itu apa yang membuat dia itu nyaman dengan hal tersebut supaya tidak dilakukan kembali. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Tetap dengan satu poin, dengan senyuman. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, itu yang pemantau. Nah, yang kita dituntut Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran itu adalah sebagai manajer. Manajer itu adalah kita menggiring peserta didik kita atau murid-murid kita itu mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Misalkan ada siswa telat ke dalam kelas, ya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan tentunya dengan menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, anggap mereka nyaman, jangan mereka merasa itu membuat salah. Halo anak ganteng, telat lagi ya hari ini. Kayaknya bisa diterapkan di dalam kelas ini ya. Kamu aja yang telat hari ini. Begitu. Kalau saya, Allah, anak ganteng soleh yang baik hati, hari ini telat lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu di dalam kelas itu. Kita memang bukan malaikat, tapi berusahalah ya, menjadi guru yang selalu diinginkan dan dirindukan sama peserta didik kita. Ya, dengan Kak Dokter katanya pengennya dikaper kalau itu yang telat. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai posisi manajer Bapak Ibu? Kita memvalidasi tindakan salahnya. Nah, kenapa? Apa alasan Anda telat pada hari ini? Kalau dia alasannya sama, Bapak Ibu kumpulkan. Kemudian tanyakan, memang kalau kita telat itu apa ya ruginya ya? Nah, ruginya itu tidak banyak kita dapat belajar. Nah, itu berarti kamu yakin ada hal yang terpotong yang belum dapat kamu dapatkan kan pada pembelajaran Ibu? Iya Ibu, misalkan seperti itu. Kemudian besok supaya tidak telat gimana? Lebih cepat lagi istirahatnya. Kemudian lebih cepat lagi masuknya. Kalau bisa sebelum guru masuk. Nah, udah ketemu solusinya. Dia cari sendiri, dia jawab sendiri, dia lakukan sendiri. Nah, itulah posisi kontrol manajer yang diharapkan kita di kurikulum Merdeka ini menjadi manajer atau pemimpin di dalam kelas kita. Anak-anak yang menjawab sendiri, anak-anak yang melakukan sendiri, dan dia mencari solusi dari masalah yang sudah dilakukannya. Itu akan menjadikan mereka itu identitasnya sukses, dan itu bertahan sangat lama biasanya. Dan prosesnya tidak cepat Bapak Ibu. Hari ini terlambat lagi, besok terlambat lagi, besok terlambat lagi, terus saja diingatkan seperti itu. Tidak cepat. Tidak hari ini Bapak Ibu tegur dia, besok berubah enggak. Ya, lama Bapak Ibu. Tapi tetap tuntun aja mereka dengan sabar. Nah itu, Ibu, kita lanjutkan sedikit. Ya, ini aksi nyata yang pernah dia lakukan untuk posisi kontrol sebagai seorang manajer. Modelnya di sini ini Mariam. Kita minta tolong. Dan mungkin di sini tidak perlu yang tayangkan karena sudah dijelaskan karena waktu. Ditayangkan apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Oke, kita lanjutkan aja kalau begitu. Nah, ini adalah refleksi murid. Mungkin ini perlu yang tayangkan ya.
karena ini terkait dengan refleksi murid kita. Ini penting nih, kalau refleksi murid itu sangat penting untuk kita tayangkan. Karena saya sangat senang, maka saya pemecahan masalah. Di saat ada menjadi masalah, Bapak Ibu guru yang mengenai kami akan memberikan kami petunjuk. Beliau malah menyuruh kami untuk memperbaiki permasalahan tersebut dengan cara mencari solusi bersama-sama. Mungkin hanya ini, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu gimana? Itu refleksi murid kita itu. Ya, dia senang katanya. Ayo kita lakukan kalau begitu. Kita lanjut. Ya. Nah, segitiga restitusi yang sudah saya berikan tadi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Dan sudah dilakukan praktiknya Bapak Ibu juga. Nah, ini kata-kata yang ada di dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah di paling dasar menstabilkan identitas itu, setiap orang pernah berbuat salah. Bukan hanya Ananda yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru juga pernah salah. Nah, itu kata-katanya. Kemudian nanti kita akan ke validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kita ke menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Itu pertanyaannya. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya ambil. Ini modelnya Hani Mubida, ini anak-anak teater ya. Kita langsung refleksinya saja Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melihat refleksi siswa kita. Pada saat mengikuti praktis restitusi ini, saya merasa bangga dan bahagia karena saya jadi mengetahui bahwa pada saat saya melakukan kesalahan dan dipanggil oleh guru, saya tidak akan mengalami atas masalah yang harus saya buat, tapi kami berdua mencari solusi agar masalah yang telah saya buat ini ada solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pertemuan kita pada diseminasi budaya positif pada siang hari ini tercukupi sampai di sini. Nah, Bapak Ibu, dari diseminasi ini saya selaku pemateri pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Bapak Waka, Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada diseminasi ini. Semoga kedepannya kerjasama kita akan bertambah lebih baik dan Bapak Ibu juga akan menjalani dan melaksanakan hal yang serupa dengan saya nanti ketika menempuh pendidikan guru penggerak juga. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Wanasaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara yang disampaikan oleh Bu Bayi Eka Kurniahadiat ini sangat menyenangkan. Kita dapat banyak ilmu yang mudah-mudahan bisa kita terapkan. Tadi yang paling terkesan adalah ketika ada kegiatan yakni drama antara murid dan guru, dan ternyata drama murid dan guru menggambarkan bagaimana seorang guru seharusnya bisa membimbing murid. Nah, hal yang sangat menarik dari semua ini adalah bagaimana kita bisa merubah diri menjadi yang lebih baik, bagaimana kita bisa
dengan kesadaran sendiri tanpa dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang positif, dan bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri tanpa orang lain, dan yang terakhir bagaimana kita bisa memberikan anak mandiri tanpa kita menyalahkan anak, tanpa kita menghukum anak, karena menghukum adalah bukan jalan yang terbaik, tetapi memberikan mereka menjadi mandiri, menciptakan mereka menjadi anak yang bertanggung jawab dan berintegritas. Demikian yang kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak kami, Bayi Eka Kurnia Hadiati, yang sudah banyak memberikan banyak praktik baik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktik baiknya Bu Bayi Eka yang judulnya diseminasi, mulai dari peristiwa kita di sini banyak dapat pembelajaran bagaimana supaya kita bisa nyaman dan siswa pun senang sama kita. Kalau gurunya nggak semangat, siswanya juga nggak semangat di sini. Oleh sebab itu kita sebagai guru, seperti kata Bapak Kepala Sekolah, kalau sudah sampai gerbang sekolah, masalahnya yang di luar jangan dibawa ke sekolah, biar siswa pun juga tetap senang. Kalau gurunya senang, siswanya juga senang. Kemudian di sini juga tadi sempat ada satu yang bisa saya tanggap di masalah esensi. Sebenarnya kalau kita khususnya bagi ibu-ibu, kalau esensi ini sangat merepotkan. Karena kalau terlambat, esensi tidak ada maaf. Kalau sama manusia kan kita bisa kayaknya saling memaafkan. Kalau esensi tidak mau tahu. Bisa dirimu izin terlambat, yang Ya, sekedar itu saja. Baik, terima kasih atas belajar praktik baiknya Bu Eka. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya. Terima kasih sudah menonton video aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Wanasaba. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.